Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siti Nurjana, sebagai pengajar fisika, di mana untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai vektor. Vektor ini merupakan materi di kelas 10. Sebelum kita mulai mengenai materi vektor, yuk cari tahu dulu. Pada saat mengendarai kendaraan mau ke suatu tempat yang baru akan dikunjungi, apa yang akan kamu lakukan agar dapat segera tahu tempat tersebut? Ini biasanya sering kita lakukan, apalagi saat sekarang, zaman sekarang, sangat mudah sekali untuk menemukan suatu tempat, ya. Biasanya kita menggunakan aplikasi ataupun kita menggunakan bagian yang ada di HP, yaitu Google Map, ya. Nah, dengan bantuan Google Map ini, kita bisa dengan cepat menemukan tempat yang akan kita kunjungi. Kemudian kita cari tahu lagi ya, pernah kalian melihat penerjun yang dijatuhkan dari pesawat? Nah, Ibu ada pertanyaan seperti ini. Mengapa penerjun pada saat dijatuhkan dari pesawat tidak dijatuhkan lurus dengan titik jatuh yang sudah ditentukan, tapi sedikit melenceng? Apa penyebabnya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, nanti kita bahas setelah kalian mempelajari materi vektor berikut ini. Yuk kita mulai saja ya. Vektor simbolnya yaitu menggunakan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis. Di mana kalau kita menggunakan huruf cetak tipis, yaitu ada tanda panah di atasnya. Sedangkan simbol dengan menggunakan huruf cetak tebal, yaitu apabila berada atau kita tulis di buku, gitu ya. Karena kita tidak mungkin menuliskan huruf cetak tebal ya pada saat kita menulis, karena susah untuk membedakan mana yang tebal, mana yang tipis. Karena biasanya kalau kita menulis itu sama gitu ya, ketebalannya itu. Nah, contoh vektor gaya misalkan. Maka simbolnya F yang ditebalkan atau F dan di atasnya pakai tanda anak panah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini ada vektor A, ya. Ada vektor AB, ada vektor B. Nah, pada vektor ada operasi vektor. Operasi vektor yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor segaris kerja. Nah, ini dapat kalian temui ya pada saat ada lomba tarik tambang ya. Biasanya itu sekitar bulan Agustus pada saat kita merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, di sini ada operasi vektor. Operasi vektor apa pada kegiatan tarik tambang ini? Iya, betul ya. Pada kegiatan tarik tambang ini, di sini terdapat operasi vektor yaitu pengurangan vektor. Di mana pengurangan vektornya yaitu berada pada garis kerja yang sama. Vektor apa yang terdapat pada kegiatan tarik tambang itu? Ya, vektor gaya. Di mana gaya di sini arahnya bagaimana? Apakah searah antara vektor yang ke kanan dan yang ke kiri?
Ya, di sini arah gayanya berbeda. Ada yang ditarik ke kanan, ada yang tarik ke kiri. Ya, kemudian di sini juga ada contoh-contoh mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor segaris kerja. Nah, ini sering kalian temui ya. Waktu kalian SD masih ingat mengenai garis bilangan? Ya. Nah, ini juga sama. Nah, vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor A ini kan. Nah, dari titik pangkal ke ujung vektor. Lukis dulu vektor A-nya, kemudian lukis vektor B. Lukis vektor B. B-nya itu, titik pangkal vektor B itu berada di ujung vektor A. Nah, mana resultan, mana hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B? Nah, ini. Tinggal kalian jumlahkan saja atau tinggal kalian tarik dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini contoh vektor A ditambah vektor C. Kalian lukis dulu vektor A, kemudian kalian lukis vektor B, di mana vektor B ini arahnya berlawanan. Ya, jadi kalian lukis vektor A, kemudian vektor C. Vektor C ini titik pangkalnya berada pada ujung vektor A. Ya, nah seperti ini arahnya. Nah, sehingga resultannya atau hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor C adalah ini. Ya, kita tarik dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor C. Kemudian, pengurangan. Vektor A dikurangi vektor B. Nah, kalian lukis dulu vektor A, kemudian lukis vektor B. Di mana di sini vektor B kan arahnya ke kanan. Nah, kalau negatif B, kalau ada tanda negatif berarti itu lawannya. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Vektor B yang awalnya arahnya ke kanan, maka kalau kalau vektor min B, maka arahnya ke kiri. Tapi besarnya sama. Ya, nah seperti ini. Nah, titik pangkal vektor min B berada di ujung vektor A. Nah, seperti ini. Nah, resultannya yaitu dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor secara segitiga. Ya. Nah, ini ada dua buah vektor. Ya, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan vektor secara segitiga ini adalah dua buah vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B. Kalian lukis dulu vektor A, kemudian kalian lukis vektor B, di mana titik pangkal vektor B berada di ujung vektor A. Nah, ini langkah keduanya. Nah, kemudian mana hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B? Yaitu dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ya. Ya, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan vektor cara poligon. Kalau cara poligon ini sebenarnya sama saja dengan cara segitiga. Cuma kalau pada cara poligon, yaitu penjumlahan atau pengurangan vektor yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu lebih dari 2 vektor. Jadi ada 3 vektor ke atas. Maka gunakanlah cara poligon. Kalau cara segitiga itu hanya 2 vektor yang dijumlahkan atau yang dikurangkan. Ya, caranya sama atau langkah-langkahnya sama. Di sini diketahui vektor F1, kemudian vektor F2, dan vektor F3. Nah, ini penjumlahan vektor F1,
ditambah vektor F2 jelek banget ya. Maaf ya. Kita lanjutkan lagi. Jangan lupa di sini pakai tanda anak panah ya, sebagai simbol dari vektor. Kemudian ditambah vektor F3. Ya, nah caranya tadi sudah dikatakan sama dengan cara segitiga. Jadi pertama yang harus kalian lakukan, lukiskan vektor F1. Lukiskan vektor F1 ini, kemudian lukiskan vektor F2, di mana titik pangkal vektor F2 berada di ujung vektor F1. Nah, selanjutnya, lukiskan vektor F3, di mana titik pangkal vektor F3 berada di ujung vektor F2. Nah, ini. Nah, kemudian, kalian cari resultannya, yaitu dengan cara menarik garis atau menarik vektor dari titik pangkal vektor F1 ke ujung vektor F3. Inilah resultannya. Ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor cara jajar genjang. Nah, ini. Nah, ini langkahnya berbeda dengan cara segitiga dan cara poligon. Kalau penjumlahan dan pengurangan vektor secara jajar genjang, yaitu kalian lukis dulu vektor A. Nah, ini ya, misalkan di sini penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Ya. Nah, lukiskan dulu vektor A, kemudian lukiskan vektor B, di mana titik pangkal vektor A dan titik pangkal vektor B ini berimpit. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah titik pangkalnya. Nah, mana resultannya? Resultannya itu adalah, sebelum kalian mencari resultannya, kalian sempurnakan dulu. Ya, vektor A dan vektor B ini menjadi sebuah jajar genjang. Dengan cara apa? Membuat garis bantu. Buat garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan sejajar vektor B. Nah, ini dua garis bantu, ya, di mana nanti akan terdapat titik potong di sini. Nah, lalu kalian tarik dari titik pangkal kedua vektor ke titik potong ini. Itulah resultan vektor. Ya. Nah, ini kalau penjumlahan. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Ya, sama saja, cuma arahnya yang berlawanan. Ya. Nah, seperti di sini. F1 tambah F2. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini kedua titik pangkal, kedua vektor, ini berimpit, kemudian lengkapi menjadi sebuah jajar genjang dengan menggunakan dua garis bantu. Lalu, buat vektor resultannya, kalian tarik dari mulai titik titik pangkal kedua vektor yang berimpit tadi sampai ke titik potong kedua garis
bantu. Ya, itulah resultannya. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Nah, seperti ini. F1 dikurangi F2. F2 arahnya itu kan ke kanan. Nah, kalau negatif F2 berarti arahnya berlawanan. Berlawanan dari kanan berarti apa? Kiri. Bagaimana dengan besarnya? Nah, kalau besarnya itu tetap, ya. Nah, tinggal kalian lukis F1, kemudian lukis F2, di mana F2 ini arahnya berlawanan, atau min F2, vektor min F2, di mana titik pangkal vektor F1 dan vektor negatif F2 itu berimpit. Kemudian lengkapi lagi menjadi sebuah jejer genjang dan menggunakan 2 garis bantu, lalu tarik dari titik pangkal kedua vektor yang berimpit tadi menuju titik potong dari 2 garis bantu tadi. Ya. Nah, besar resultan vektor, ya, kalau secara analisis menggunakan rumus seperti ini. R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB kali cos theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Arah resultan vektor. Nah, bisa dicari seperti ini. Kemudian, selisih dua vektor yang mengapit sudut. Nah, bagaimana selisih dua vektor yang mengapit sudut? Nah, seperti ini, ya. Di sini vektor A dan vektor min B. Di sini mengapit sudut sebesar 180 derajat dikurangi theta. Ya. Di mana theta itu adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk mencari resultannya, yaitu R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B cos theta. Selanjutnya, penyembelihan vektor dengan metode analisis. Misalkan ini vektor A, ya. Nah, kemudian kalian buat koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tarik garis dari ujung vektor A ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kemudian kalian tarik dari titik pangkal ke tadi hasil proyeksi dari vektor A. Kita beri nama itu AX dan yang ini AY. AX itu adalah A cos theta. Kemudian AY sama dengan A sin alpha. Ya. AX sama dengan A cos alpha. AY sama dengan A sin alpha. Nah, berapa besarnya A? Nah, besarnya A itu adalah sama dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat. Atau bisa juga kalian menggunakan persamaan yang tadi yang dijajar genjang. Ya, yang tadi. Cuma di sini nanti sudut yang dibentuk oleh AX dan EY-nya itu adalah 90 derajat. Nanti hasilnya sama akan seperti ini. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami materi kita kali ini. Ibu berharap kalian dapat mempelajarinya lagi dari berbagai sumber dan kalian banyak mengerjakan latihan supaya kalian lebih paham lagi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.